Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 9 akan mempresentasikan proyek akhir kajian ringkas startup dari sudut pandang literasi digital dan komputasi dengan tema aman dan nyaman belanja serta jualan di marketplace Alibaba. Anggota kelompok kami yang pertama, Saya Gradelita Prima Kandes dengan NIM V1220035. saya Hilda Zulfia Karim, NIM V1220036. Saya Retno Wulandari dengan NIM V1220067. Di sini nanti kita akan membahas 6 subtopik. Yang pertama yaitu ringkasan eksekutif marketplace Alibaba, yang kedua kebutuhan informasi, 3 peran sosial media di marketplace Alibaba, 4 plagiarisme yang terdapat di marketplace Alibaba, 5 potensi daerah, dan yang terakhir perlindungan data pribadi. Pembahasan yang pertama yaitu ringkasan eksekutif marketplace Alibaba yang akan dibahas oleh Gradeleta. Alibaba Group Holding Limited merupakan konglomerat multinasional Tiongkok yang memiliki spesialisasi dalam e-commerce, retail, internet, kecerdasan buatan, dan teknologi. Didirikan pada tahun 1999, perusahaan ini menyediakan layanan penjualan konsumen ke konsumen, bisnis ke konsumen, dan bisnis ke bisnis melalui portal web, serta layanan pembayaran elektronik, mesin pencari, belanja, dan layanan cloud computing. Perusahaan ini memiliki dan mengoperasikan beragam bisnis di seluruh dunia dalam berbagai sektor, dan dinobatkan sebagai salah satu perusahaan paling dikagumi di dunia oleh majalah Fortune. Alibaba didirikan pada tanggal 4 April 1999 oleh Jack Ma. Kantor pusatnya berada di Tiongkok dan wilayah operasinya di seluruh dunia. Kesuksesan perusahaan Alibaba mulai terlihat pada tahun 1999. Jack Ma dan 18 orang temannya mulai mendirikan sebuah perusahaan retail. Perjalanan yang harus ditempuh tidaklah mudah. Mereka harus merasakan sulitnya mencari tempat usaha yang terjangkau di Tiongkok. Mereka akhirnya memutuskan untuk memulai usaha dari sebuah tempat kecil yang berlokasi di Hangzhou, Tiongkok. Dari kawasan tersebut, mereka mulai merintis sebuah tempat grosir. Namun, saat itu perusahaan yang dirintis baru memiliki skala yang kecil. Seiring dengan perkembangannya, perusahaan Alibaba akhirnya memiliki sebuah situs website alibaba.com. Situs tersebut menjadi penanda awal bahwa produk Alibaba akan berfokus pada penjualan dengan cara daring atau dalam jaringan atau online. Meskipun pada saat itu penjualan secara online belum terlalu populer di Tiongkok, namun Jack Ma dan teman-temannya mampu membuat perencanaan yang tepat untuk membuat sistem belanja berbasis online. Hal ini terus dibuktikan di tahun-tahun berikutnya. Dalam perkembangannya, di tahun 2004, perusahaan Alibaba juga mulai mengembangkan sistem atau platform pembayaran sendiri. Cara pembayaran tersebut adalah Alipay. Alipay juga berhasil menjadi salah satu platform pembayaran terbesar di Tiongkok pada saat itu. Jika konsumen akan membeli suatu barang dari situs Alibaba, konsumen hanya perlu mengisi saldo di akun Alipay untuk kemudian melakukan pembayaran dengan lebih cepat dan aman. Di tahun 2007, perusahaan Alibaba mampu membuktikan dirinya dengan masuk ke jajaran saham Hong Kong, yang juga akhirnya mampu mengantarkan mereka untuk mendapatkan investor-investor besar. Pada tahun 2007 tersebut, Yahoo juga menjadi salah satu perusahaan yang memiliki saham terbesar perusahaan Alibaba. Pada tahun 2014, untuk pertama kalinya Alibaba berhasil masuk di lantai bursa New York. Pada saat Alibaba berhasil masuk ke pasar internasional, ia juga kembali berusaha untuk membeli kembali saham perusahaan yang telah dimiliki oleh Yahoo. Alibaba berhasil mendapatkan lisensi untuk menjadi salah satu perusahaan vintage di dunia. Bukan hanya berjualan secara daring atau dalam jaringan, kini perusahaan yang telah didirikan oleh Jack Ma tersebut menjadi salah satu perusahaan yang paling berpengaruh di dunia. Pada Januari 2018, Alibaba menjadi perusahaan Asia kedua yang berhasil menembus angka valuasi $500 miliar Amerika Serikat setelah Tencent.
Pada tahun 2018, Alibaba memiliki nilai merek global tertinggi ke-9. Yang kedua yaitu pembahasan mengenai kebutuhan informasi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Zulfia Karim. A. Masukan kepada pedagang. Foto merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan ketertarikan orang terhadap suatu produk. Foto produk menjadi nyawa dari penjual di marketplace. Maka dari itu, gunakan foto yang berkualitas mulai dari resolusi hingga pencahayaan. Gunakan foto produk asli sehingga nantinya saat orang memesan produk, barang yang mereka terima sama dengan apa yang mereka lihat di foto. Selain itu, menggunakan hasil foto sendiri akan lebih meyakinkan pembeli. Unggah foto-foto produk dengan sudut pengambilan yang benar dan didukung pencahayaan yang baik. Foto dan penjelasan yang dibuat yang akan berbicara kepada calon pembeli. Foto produk dari beberapa sudut sehingga detail produk juga ikut terlihat, serta bisa menunjukkan cara penggunaan produk pada foto yang untuk menghindari pertanyaan yang berulang dari calon pembeli. Semakin jelas dan menarik foto dan informasi produk akan membuat calon pembeli semakin yakin pada produk. Infokan dengan jelas bahan yang digunakan, warna, cara penyimpanan dan pemeliharaan, serta hal lainnya yang dirasa perlu untuk diinfokan tentang produknya. Perlu diketahui bahwa baik karya fotografi maupun potret adalah ciptaan yang dilindungi hak cipta sebagaimana disebutkan dalam pasal 40 ayat 1 huruf K dan huruf L UU Hak Cipta. Yang dimaksud dengan karya fotografi meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera. Terdapat pembatasan ekonomi terhadap potret sebagaimana diatur dalam pasal 12 UU Hak Cipta yang berbunyi, setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan atau komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya. Penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan atau komunikasi potret sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang memuat potret dua orang atau lebih wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam potret atau ahli warisnya. Yang dimaksud dengan kepentingan reklame atau periklanan adalah pemuatan potret antara lain pada iklan, banner, billboard, kalender, dan pamflet yang digunakan secara komersial. Sanksi yang dapat dikenakan apabila Anda tidak meminta persetujuan diatur dalam pasal 115 Undang-Undang Hak Cipta sebagai berikut. Setiap orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas potret sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk penggunaan secara komersial baik dalam media elektronik maupun non-elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500 juta. Maka dari itu, penggunaan potret untuk display, sampel, maupun dimasukkan ke website studio foto milik Anda harus meminta persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya. B. Saran dan fitur pencarian. Dalam marketplace Alibaba, fitur pencarian akan menyesuaikan dengan apa yang kita tulis di kolom pencarian. Keakuratannya juga tergantung dengan apa yang kita tulis tadi. Misalnya, kita mengetik fashion dan fashion woman clothes, maka akan muncul beberapa produk sesuai dengan apa yang kita cari. Sebagai contoh, pada gambar di bawah ini, jika kita mengetik kata fashion saja, maka akan muncul banyak sekali jenisnya. Sedangkan apabila kita menggunakan kata kunci fashion woman clothes, yang akan muncul adalah khusus pakaian wanita. Hal ini sudah terlihat keakuratannya apabila kita mencari dengan menambahkan kata kunci yang lain. Berikut merupakan hasil screenshot dari contoh pencarian fashion dan fashion woman clothes. Yang ketiga yaitu peran sosial media di marketplace Alibaba yang akan dijelaskan oleh Ratno.
Yang ketiga yaitu peran sosial media di marketplace Alibaba. A. Jenis sosial media. Sosial media yang digunakan oleh Alibaba yaitu yang pertama Instagram, yang kedua Facebook, yang ketiga Twitter, dan yang keempat TikTok. B. Cara kerja sosial media. Biasanya penjual akan mempromosikan produk yang dijual di marketplace pada sosial media seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan lain-lain. Penjual akan memposting foto produknya di akun media sosial supaya konsumen tertarik dengan produknya, dan nantinya penjual akan memberikan link produk ke marketplace untuk meng-check out produk yang diminati oleh konsumen. Di marketplace tersebut, detail produk yang dijual akan tertera dengan jelas, serta harganya pun akan tertera di marketplace tersebut. Semua urusan pembayaran dan pengiriman barang juga akan diurus pada marketplace tersebut. Selain sosial media yang digunakan untuk mempromosikan produknya, sosial media biasanya digunakan sebagai wadah untuk penjual memposting testi, endorse, review yang positif dari pembeli. Sosial media penjual biasanya juga digunakan untuk menampung kritik dan saran dari konsumen terkait dengan produk yang dijualnya, cara pelayanan, dan yang lainnya yang terkait dengan kegiatan jual beli. C. Fungsi sosial media. Yang pertama ada Instagram dan Facebook. Digunakan untuk memposting produk, harga produk, pemberian diskon-diskon tertentu, serta sistem pengiriman produk. Selain itu, dalam Instagram Alibaba juga menampilkan konten-konten yang menarik seperti kata-kata motivasi dan tips bagi penjual di Alibaba. Akun Instagram Alibaba juga dibuat semenarik mungkin dengan cara membuat feeds yang semenarik mungkin. Pada akun Facebook Alibaba juga dibuat konten yang menarik, yaitu dengan membagikan artikel-artikel pengetahuan yang tentunya akan bermanfaat. Itu dilakukan untuk menarik konsumen berbelanja di Alibaba. Yang kedua yaitu Twitter. Digunakan untuk memposting video terkait dengan produk dan beberapa pamflet, webinar, serta terdapat beberapa kata-kata motivasi. Selain itu, Twitter juga digunakan bagi konsumen yang ingin saran dan kritik dengan cara mention ke akun Alibaba. Yang terakhir yaitu TikTok digunakan untuk membuat konten-konten menarik seputar tips and trik cara penggunaan produk Alibaba dengan cara-cara yang kreatif dan bermanfaat. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai plagiarisme konten yang terdapat di marketplace Alibaba yang akan dibahas oleh Gradeleta. A. Plagiarisme di Alibaba. Dalam marketplace Alibaba terdapat beberapa penjual yang melakukan plagiasi terkait dengan foto produk dan deskripsinya, seperti contoh di bawah ini. Yang B. Ada tabel penjual yang plagiasi. Keterangan plagiarisme sebesar 100% karena foto dan deskripsi produk sama persis. Pembahasan yang selanjutnya yaitu potensi daerah dari masing-masing anggota kelompok. Asal dan potensi daerah. Yang pertama, Hilda Zulfia Karim, asal Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Kedua, Gradeleta Primagandas, Kecamatan Gatak, Sukoharjo. Yang ketiga, Retno Wulandari, Kecamatan Lawean, Surakarta. Potensi daerah. Hilda Zulfia Karim, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, produk potensial kain batik. Yang kedua, Gradeleta Primagandas, Kecamatan Gatak, Sukoharjo, produk potensial rotan. Yang ketiga, Retno Wulandari, Kecamatan Lawean, Surakarta, produk potensial kain batik. Pencarian produk unggulan daerah. Di marketplace Alibaba sudah terdapat beberapa produk yang berasal dari daerah kami, yaitu batik dan rotan. Berikut bukti data yang diperoleh dari aplikasi Alibaba. Yang terakhir yaitu pembahasan mengenai perlindungan data pribadi yang akan dibahas oleh Retno. A. Pentingnya melindungi data pribadi.
Data pribadi merupakan aset atau komoditas bernilai tinggi di era big data dan ekonomi digital. Perlindungan privasi dan data pribadi sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi digital di suatu negara, tanpa terkecuali di Indonesia. Perlindungan tersebut merupakan faktor penentu akan adanya kepercayaan daring yang merupakan hal penting dalam transaksi digital. Privasi dan data pribadi menjadi sebuah hal yang penting, karena pengguna dalam jaringan tidak akan melakukan sebuah transaksi digital apabila merasa keamanan dan privasi dan data pribadinya terancam. Salah satu pelindungan privasi dan data pribadi tersebut berkenaan bagaimana data pribadi tersebut akan diproses, termasuk data sensitif dari pengguna yang apabila disebarkan ke pihak yang tidak bertanggung jawab akan berpotensi menimbulkan kerugian finansial, bahkan mengancam keamanan dan keselamatan pemiliknya. Ancaman-ancaman yang timbul dari lemahnya perlindungan privasi dan data pribadi tersebut memiliki korelasi garis lurus dengan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari transaksi online. Alasan utama pentingnya menjaga dan melindungi data pribadi yaitu yang pertama, intimidasi online terkait gender. Data pribadi berupa jenis kelamin patut dilindungi untuk menghindari kasus pelecehan seksual atau perundungan secara online. Perlindungan terhadap data penting dilakukan agar menghindari ancaman kejahatan dunia maya, termasuk kekerasan berbasis gender online. Yang kedua, mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, menjauhi potensi penipuan. Yang keempat, menghindari potensi pencemaran nama baik. Yang kelima, hak kendali atas data pribadi. B. Tips melindungi data pribadi. 1. Bagi pembeli. Yang pertama, berikan data hanya kepada pihak yang tepat. Pastikan memberikan data yang benar hanya kepada pihak yang tepat seperti e-commerce atau situs jual beli yang aman. Bahkan hingga ke aplikasi online lainnya seperti vintage dan media sosial. Selain itu juga harus mengetahui data apa saja yang boleh disebarkan dan tidak boleh disebarkan, karena akan membahayakan diri sendiri. Yang kedua, melakukan double checking saat bertransaksi. Lakukan double checking di setiap transaksi. Dengan melakukan pengecekan lebih dari 1 kali dalam menggunakan aplikasi digital, setidaknya bisa meminimalisir kesalahan penginputan. Selain itu, melakukan double checking saat bertransaksi akan mengamankan diri sendiri dari kejahatan cyber. Yang ketiga, memeriksa perizinan aplikasi. Ketika ingin menggunakan aplikasi ponsel, akan memberikan notifikasi terkait perizinan dari aplikasi saat pertama kali diinstal. Di sini bisa melakukan pengaturan akses melalui ponsel, sehingga kita bisa mengendalikannya. Apakah mengizinkan aplikasi untuk mengakses foto, alamat email, kamera, dan lain-lain. Dengan demikian, jangan sampai aplikasi dapat mengakses otomatis semua data tanpa adanya perizinan dari pengguna. Yang keempat, membaca persyaratan dan ketentuan aplikasi sebelum memberikan data pribadi. Para pengguna tidak boleh malas membaca dan menyetujui secara cepat syarat dan ketentuan aplikasi yang digunakan. Pasalnya, di dalam term and condition sebuah aplikasi biasanya terdapat banyak informasi perizinan persetujuan dari aplikasi yang terkadang lalai dibaca oleh pengguna, sehingga mereka asal checklist dan setuju. Padahal di dalam term and condition tersebut, ternyata bisa saja terdapat celah yang bisa membocorkan data pribadi. 2. Bagi penjual. Yang pertama, jangan mau kirim barang dahulu tanpa adanya transfer. Jangan sekali-sekali mengirim produk jika belum ada transfer dari si pembeli. Bukan hanya penjual yang harus amanah, pembeli pun juga harus disaring mana yang amanah. Kecuali jika menyediakan layanan COD atau bayar tunai di tempat saat barang diantar kurir ke alamat. Menggunakan COD kemungkinan celah penipuan kecil. Yang kedua, jangan asal menerima telepon. Penjual jangan menerima telepon sembarangan dari pembeli jika dirasa pembeli ini diragukan. Penjual juga jangan mau disuruh pembeli untuk melakukan tindakan-tindakan yang mencurigakan. Karena dari telepon tersebut, penjual bisa saja dihipnotis oleh pembeli dan dituntun ke ATM untuk mencuri data milik penjual. Yang ketiga, tingkatkan kewaspadaan tim. Kebocoran data bisa juga disebabkan oleh human error.
Oleh karena itu, karyawan harus selalu berhati-hati, terutama dalam menjaga privasi data pelanggan. Karyawan harus selalu waspada terhadap email yang berasal dari pengirim tidak dikenal, serta biasakan karyawan untuk mengenali pelanggan dengan metode pencocokan data. Itu tadi beberapa pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf, dan kami juga menyarankan kepada teman-teman yang sudah melihat video kami untuk menonaktifkan subtitle YouTube yang ada di HP atau laptop teman-teman, supaya nantinya tidak terjadi salah paham, karena terkadang pengucapan kita di video dengan subtitle di YouTube itu berbeda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.